Sinian Kuala Sahabat ditulis oleh Pok Desi dari siword.com. Sinian Kuala atau Selamat Tahun Baru Imlek, inilah ucapan yang seharusnya saat Imlek, begitu menurut sahabat-sahabat penulis keturunan Chinese. Lah terus kalau gong si Pak Choi itu apa dong? Perasaan setiap kali Imlek ucapan ini begitu familiar terucap. Maaf, penulis kebetulan bukan keturunan Chinese, tetapi menurut teman gongsi Pak Chai artinya selamat berbahagia dan kaya raya. Wih, ini lebih mantul alias mantap betul. Singkat cerita sih, menurut penulis, keduanya memiliki makna baik, mendoakan kebaikan satu dengan yang lainnya. Langkah yang baik kan jika mengawali setiap tahun baru dengan doa kebaikan. Sip dan mantap. 13 tahun kurang lebih penulis hidup dalam kebersamaan dengan sahabat-sahabat dari etnis Chinese. Tepatnya ketika kedua anak penulis bersekolah di sekolah Katolik yang mayoritas Chinese. Bagaimana rasanya tuh? Rasanya indah, seru dan berwarna. Seperti Indonesia yang memang berwarna. Meskipun gak banyak dari kami yang memiliki kulit sawo matang dan mata belok ciri khas Indonesia. Selebihnya berkulit mulus kuning langsat dan bermata sipit. Lalu, apa jadi beda? Gak tuh, sahabat-sahabatku selalu mengatakan mereka orang Indonesia karena mereka memang lahir di Indonesia. Hanya saja nenek-nenek dan nenek-nenek moyang mereka entah yang mana, bahkan mereka sendiri tidak tahu orang Chinese. Maka jadilah mereka etnis Chinese tapi orang Indonesia. Bingung. Mereka sendiri sebenarnya juga bingung karena selalu dibilang orang Chinese, padahal orang Indonesia. Jujurnya mereka rindu disebut orang Indonesia. Mengenal mereka adalah cerita tersendiri yang menarik. Gak sadar penulis juga terikut mengenal dan memahami beberapa kebudayaan mereka. Misalnya ada beberapa resep masakan rumah yang mereka ajarkan kepada penulis. Sederhana tapi rasa selangit, cuma modal bawang putih doang. Belum lagi penulis jadi ikutan kadang disapa Cece atau Cici yang berarti kakak dalam bahasa Chinese. Perjalanan waktu juga mengajarkan penulis bagaimana bersikap ketika ada yang menikah, kelahiran dan bahkan kedukaan. Percayalah penulis mengikuti itu semua sebagai bentuk persahabatan dan pastinya toleransi. Lagi pula lumrah sebagai makhluk sosial kita harus ada empati dan simpati. Orang bijak bilang hidup itu harus jadi berkat. Ngapain juga kalau kita hidup hanya untuk nyusahin orang, betul nggak? Oh ya, inilah yang penulis pelajari dari sebuah persahabatan dalam lingkungan Chinese, bahwa Imlek selain identik dengan angpau yang mendunia karena isinya uang, Imlek juga lekat dengan warna merah yang bermakna keceriaan, kebaikan hati, kebenaran dan ketulusan hati. Selain merah, Imlek juga mengenal warna kuning atau warna keemasan. Warna ini dipercaya memiliki makna keagungan atau kewibawaan, kemakmuran yang diharapkan dapat membawa aura positif bagi banyak orang, khususnya dalam perayaan. Menjelang Imlek pun sahabat-sahabatku memiliki tradisi yang beberapa terbilang unik, contohnya bersih rumah. Tradisi bersih-bersih rumah dipercaya merupakan upaya untuk membuang kesialan dan keburukan yang ada dari tahun sebelumnya. Selain juga diyakini dapat mendatangkan keberuntungan. Sederhana aja pengertiannya, Imlek saat berkumpul dengan keluarga, jadi sebaiknya suasana rumah pun harus bersih hingga nyaman. Baju baru tradisi yang dipercaya dengan memakai baju baru simbol dari meninggalkan hal-hal buruk dan menggantinya dengan hal-hal yang baru yang membawa kebaikan. Mengenakan warna merah dan emas khususnya adalah pilihan yang disarankan, sedangkan warna hitam dan putih wajib dihindari karena erat kaitannya dengan kematian dan kedukaan. Baju tidur dan pakaian dalam baru. Tradisinya pakaian tidur baru dan pakaian dalam baru satu malam sebelum Imlek wajib dilakukan sebagai salah satu persiapan menyambut hari yang baru. Dipercaya ini akan membawa keberuntungan selama 1 tahun ke depan. Bahkan bagi yang tidak mau menggunakan pakaian berwarna merah saat perayaan nanti, menggunakan pakaian dalam berwarna merah bisa menjadi pilihan juga loh ternyata. Imlek juga mengenal tradisi makan besar bersama keluarga menjelang malam tahun baru atau dikenal sebagai sushi, artinya menghapus yang lama dan buruk. Seluruh anggota keluarga kembali ke rumah orang tua untuk makan bersama sebagai ungkapan kebersamaan dan keutuhan keluarga dalam menyambut tahun baru Imlek bersama-sama dan mensyukuri kehidupan. Seperti juga tradisi di belahan dunia manapun, maka Imlek mengenal hidangan khas Imlek yang wajib ada di setiap tahun baru. Misalnya, yang pertama kue keranjang.
Disebut juga Nian Gao, kue tahun baru, karena hanya dibuat pada saat menjelang hari raya. Bentuknya yang bulat melambangkan harapan kerukunan dan persatuan dalam keluarga. Teksturnya lengket mirip dodol, hingga kadang disebut dodol Cina, menandakan keakraban antar anggota keluarga. 2. Ikan bandeng. Sajian ikan bandeng kerap hadir di perayaan Imlek karena dianggap melambangkan kelimpahan rezeki dan kemakmuran. Umumnya dimasak pindang dan dihidangkan secara utuh dari kepala hingga ekor dengan berat minimal 3 kg agar dapat disantap oleh seluruh anggota keluarga. 3. Ayam atau bebek. Seperti juga ikan, ayam atau bebek pun disajikan secara utuh. Tradisi yang percaya menggambarkan keutuhan keluarga dan bahagia, juga simbol udara yang memiliki arti kesetiaan dan ketaatan. 4. Jeruk. Kehadiran jeruk saat Imlek tidak pernah ketinggalan untuk disajikan. Jeruk dianggap sebagai lambang dari kemakmuran dan kesejahteraan yang selalu bertumbuh. Biasanya jeruk disajikan lengkap dengan daun dan tangkainya. 5. Siu mie. Dikenal juga dengan mie panjang umur. Mie memiliki peranan penting dalam tradisi Chinese, termasuk juga Imlek. Mie dipercaya sebagai simbol dari umur panjang, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. 6. Manisan. Satu dari makanan ringan yang selalu ada saat Imlek, disuguhkan di kotak segi 8 yang dikenal sebagai Tray of Togetherness atau Prosperity Box. Manisan segi 8 mengandung makna pada masing-masing kotak, seperti kacang tanah yang melambangkan panjang umur dan semangka merah yang melambangkan kebahagiaan dan kejujuran. 7. Kue mangkuk. Kue mangkuk adalah kue selain kue keranjang yang sering hadir pada saat perayaan. Kue mangkuk yang berwarna merah dan berbentuk mekar, lambang rezeki yang terus berkembang sepanjang tahun. 8. Yuseng. Makanan berupa salad berisi aneka sayuran seperti wortel, lobak dengan potongan ikan tuna atau salmon mentah segar yang sebelumnya direndam dalam campuran minyak wijen, minyak goreng, dan merica. Makanan ini dipercaya melambangkan keberuntungan di tahun baru. Sebelum menyantapnya, seluruh anggota keluarga akan mengaduknya bersama-sama dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tradisi memakan yuseng ini disebut dengan lohe. Maafkan jika artikel ini tidak sempurna, tetapi menarik kan mengenal tradisi saudara Indonesia kita dari etnis Chinese. Mengenal mereka membuat penulis merasa memiliki keluarga yang berbeda. Kita tahu kehadiran etnis Chinese sesungguhnya juga kental dalam budaya bangsa ini. Misalnya saja pada budaya Betawi dan Palembang salah satunya. Jadi mereka bukan siapa-siapa, mereka yang etnis Chinese saudara kita juga kok. Menurut artikel ini, dengan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat penulis keturunan Chinese untuk cinta, persahabatan dan kebersamaannya selama ini. Mengenal kalian adalah salah satu berkat terindah. Penulis juga mengucapkan Xian Yan Kuai kepada seluruh pembaca dan rekan penulis Siwot yang merayakan. Menambahkannya dengan satu pengharapan, semoga cinta dan kasih Tuhan merangkul kita semua dalam satu bingkai Indonesia.